Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Hari ini aku semangat 45 karena sebelah aku adalah bestie aku ya. Jadi kenapa aku bilang bestie? Karena kalau perempuan itu pasti support perempuan. Apapun situasinya, yang namanya perempuan Indonesia harus kuat, harus maju, harus berani. Kenapa? Yang namanya kehidupan guys, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kita tahu adalah di kehidupan ini kita punya banyak banget teman-teman yang senasib. Untuk itu kita menggalang kekuatan untuk sama-sama memberikan kekuatan, karena kekuatan itu nggak harus dari keluarga ya guys, tapi dari teman-teman yang senasib. Di sebelah aku sudah ada Mbak Lisa. Halo Mbak. Halo Mbak Vena. Selamat sore, terima kasih. Iya, jadi Mbak Lisa ini adalah salah satu dari ibu yang terpisahkan ya, dari anak tercinta oleh seseorang ya, yang pasti yang dekat. Dan seperti biasa guys, kalau ngomongin masalah-masalah perempuan, aku tuh nggak mau sendirian guys, karena kalau sendirian kayaknya ilmunya kurang ya. Jadi harus ada Mbak Rati Gunaifi. Assalamualaikum Mbak Vena, thank you, aku diundang lagi di channel ini. Iya, kalau ada yang ingat Mbak Rati siapa? Mbak Rati adalah Wakil Ketua Umum dari Sayap Organisasi Partai Perindo. Ini bukan promosi partai ya guys, benar nggak sih Mbak Rati? Bukan karena 2024 tahun politik. Enggak, ini nggak pengaruh ke situ. Ini kita lebih personal ya, kita lebih kemanusiaan sifatnya, sesama kaum perempuan kan. Dan aku yakin tuh kemarin yang nonton IKU banyak banget yang pengen kita undang ya. Jadi don't worry, be happy guys, makanya nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip iklannya. Karena ini penting banget buat kalian. Kita mesti punya modal. Kalau kita speak up, kita udah harus tahu kemana nanti jalur-jalurnya. Nah, untung ada Mbak Rati yang nanti akan memberikan kita arahan ya Mbak ya, dari Kartini Perindo. Nah, sekarang aku langsung aja ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, singkat aja, kronologisnya tuh gimana sih Mbak? Jadi di tanggal 16 Oktober tahun 2021, anak saya diambil tanpa pengetahuan saya ketika saya sedang mandi oleh seseorang yang terdekat dengan saya, dan kami dipisahkan. Saya dan anak saya dipisahkan selama hampir kurang lebih 2 tahun. Nggak ketemu sama sekali? Nggak ketemu sama sekali, seluruh akses komunikasi juga ditutup total. Terus apa yang Mbak lakukan 2 tahun itu? Jadi sebagai seorang ibu tentunya saya bingung sekali ya Mbak di sini, karena saya terbiasa 24 jam kali 7 bersama anak saya, tanpa bantuan babysitter, tanpa bantuan ART, saya urus sendiri, saya rawat sendiri. Tiba-tiba dipisahkan begitu aja dari anak. Tentunya saya bingung nih mau kemana. Sedangkan saya lapor ke polisi juga nggak bisa, karena yang bawa kan masih berhubungan darah dengan anak itu. Lalu akhirnya saya juga ke beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak di tempat saya, tapi juga tidak terlalu banyak membantu, karena tidak ada upaya yang bersifat memaksa, hanya sebatas mediasi, dan itu pun seringnya tidak mencapai mufakat. Untuk mempertemukan saya dan anak itu seringnya gagal gitu Mbak Vena. Jadi 2 tahun itu usaha bener ya Mbak ya? Usaha keras mati-matian, kemana aja, kesini kesana, dan memang seperti hampir tidak ada jalan terbuka. Cuman saya nggak mau nyerah, itu aja. Saya nggak mau nyerah sama sekali, meskipun dengan seluruh keterbatasan sumber daya yang saya miliki saat itu, saya benar-benar nggak mau nyerah untuk dapat bertemu dan kalau bisa berkumpul kembali dengan anak saya. Anaknya umur berapa waktu itu Mbak? Waktu di bawah itu 10 bulan. Masya Allah, jadi masih sangat bayi. Bayi sekali. Nah terus akhirnya gimana Mbak? Akhirnya kan kemarin aku lihat Mbak bisa berhasil ketemu ya, itu gimana Mbak ceritanya? Ya jadi di antara hampir 2 tahun itu saya setelah kesini kesana nggak ada jalan, akhirnya saya berusaha untuk mulai memviralkan kasus saya lewat salah satu media sosial yang saya punya, Instagram kebetulan Mbak Vena. Lalu ya dapat atensi dari salah satu teman saya yang kebetulan ada di Partai Perindo. Siapa kalau boleh? Namanya Sis Marina Lipesik. Marina Lipesik. Iya, dari Terus? Perindo Surabaya. Lalu setelah kenal dengan Sis Marina, saya diperkenalkan dengan salah satu lawyer Perindo di Surabaya, Pak Michael. Ya,
yang pada akhirnya membantu saya secara free, gratis, karena memang atas dasar kemanusiaan yang tinggi. Masya Allah. Iya. Terus habis itu berapa lama tuh dibantu sama Pak Michael akhirnya ketemu? Sekitar 2 bulanan udah ketemu. 2 bulan dari 2 tahun usaha sendiri. Begitu ketemu Bang Michael, aduh kita ini ya, terima kasih. Michael luar biasa ini membela kaum ibu. Iya. Jadi terbayar ya kemarin ketemu tuh gimana perasaannya Mbak? Mimpi Iya. nggak tuh? Kayak mimpi sih Mbak, kayak nggak percaya, kayak bener nggak ya ini sungguhan ketemu kan. Saya seringnya cuma di mimpi aja, saking pengen ketemu tapi nggak bisa. Jadi mimpi ketemu pun saya sudah senang sekali. Padahal dalam mimpi. Padahal dalam Kemarin mimpi. itu ketemu. Itu ketemu beneran. Terus apa yang Mbak bicarakan pertama kali? Anak Ketemu. saya, ya saya tanya, kamu kok sudah besar? Dia masih ingat. Ya agak lupa, cuman begitu saya dekatin, tapi ikatan ibu dan anak itu memang tidak bisa bohong ya Mbak ya. Dia tetap merasakan ini bukan orang asing buat saya. Gitu. Itu yang saya tangkap, karena saya pegang, saya peluk, saya cium, dia nggak menolak, tidak ada penolakan, dia juga tidak nangis. Jadi saya anggap ya dia masih mengenali saya meskipun dia belum tahu jelas sebetulnya ini siapa, karena sudah tidak bertemu selama berdua tahun itu. Mbak, kalau kita bicara anak ya, Ya. tentunya kita sebagai seorang ibu apapun akan kita terjang ya, gitu ya. Apa ya, keberanian apa yang membuat Mbak tuh berani? Oke, aku harus viralkan. Karena saya sudah minta bantuan kemana aja dan memang pada saat itu tidak saya temukan jalan yang untuk menuju ke tujuan saya. Akhirnya mau nggak mau saya tempuh jalur itu. Sebagai seorang ibu, nyawa aja kita kasih buat anak. Lalu apa yang harus saya takutkan ketika posisi saya benar? Ketika saya hanya mau bertemu dan berkumpul dengan anak saya, apalagi yang harus saya takutkan? Sebagai seorang ibu, tentunya saya akan melakukan apapun buat memastikan bahwa kondisi anak saya itu baik-baik saja, bahwa dia masih hidup, dia sehat, dia dirawat dengan baik. Karena hampir 2 tahun itu saya tidak pernah sama sekali tahu kondisinya saat itu, bagaimana dia sehat, nggak sehat. Saya juga tidak pernah lihat foto dan videonya sama sekali, hilang begitu saja Mbak. Sampai bahkan saya, ini anak masih hidup nggak? Jadi kalau boleh tahu kronologisnya tuh Mbak lagi ngapain? Saya sedang mandi Mbak Vena. Nggak ada firasat waktu itu? Mandi kan Ada. cuma berapa menit sebenarnya? Ada. Nah, Sebetulnya kalau firasat sudah 1 bulan sebelumnya, saya sempat ngomong sama ya keluarga yang tinggal bersama saya bilang, kok saya merasa anak saya ini ada yang mau culik. Saya bilang, saya sampaikan, ada yang mau ambil ini, ambil paksa dari saya. Cuman memang tidak tahu oknumnya siapa pada waktu itu. Dan saya juga nggak prepare yang gimana-gimana Mbak Vena, karena saya rasakan mungkin cuma perasaan saya aja. Saya masih berusaha untuk berpositif thinking waktu itu. Tidak berpikir sampai yang benar-benar dipisahin sampai sekian tahun gitu. Tidak pernah terfikirkan sama sekali Mbak Vena. Hampir gila, iya hampir gila. Tapi bersyukur saya masih bisa memanage kewarasan jiwa saya. Saya masih terus bergerak sampai hari ini. Dan saya masih berjuang sampai hari ini untuk dapat berkumpul kembali dengan anak saya. Karena saya baru dibuka akses dan dikasih hak untuk bertemu 2 minggu sekali. Itu pun hanya berapa jam gitu Mbak Vena. Yang menurut saya sebagai seorang ibu kandung, waktu yang sangat singkat itu kurang bagi saya. Terasa sangat kurang gitu Mbak Vena. Saya pengennya anak saya beraktivitas sama saya, tidur sama saya, tinggal bersama saya. Ya saya pengen saya balik sama anak seperti dulu Mbak Vena. jadi waktu pisah susah dong? Iya. Udah ketemu. Waktu pisah gimana Mbak? Perasaannya Mbak, kan anak itu masih bingung ya? Tapi dia panggil mama? Mama. Oh langsung tahu mama? Ya ada seseorang yang memang suruh panggil mama. Ini mama kamu gitu. Terus, Tapi pas mau pisah itu ya mana tega Mbak. dia nangis?
ngeliatin saya sampai hilang. Dia digendong sampai jauh, tetap ngeliatin saya. Tapi saya kan nggak bisa apa-apa. Saya juga nggak bisa rebut, ambil kembali, saya bawa lari, nggak mau, karena menurut saya tindakannya itu salah. Saya mau anak saya balik ke saya itu dengan baik-baik. Meskipun saya tahu, saya lihat dia dari matanya, sorot matanya seperti bilang, kayak, "Mama, kok aku dibiarin pergi, aku pengen ikut sama mama." Sama, saya juga nangis. Dia pergi, saya nangis. Ya, saya cuma bilang dalam hati, sabar ya nak ya, ini cuma belum waktunya aja. Nanti mama yakin suatu hari pasti kita akan kumpul lagi seperti dulu. Gitu aja sih makanya. Itu yang membuat Mbak makin kuat dari hari ke hari. Ya, harapan dan keyakinan bahwa sesuatu yang diniati dengan baik dan didasari dengan benar, dengan hal-hal yang benar, niat yang benar, saya yakin pasti akan ada jalannya. Amin. Mbak Rati, ini pasti banyak banget nih kasus-kasus kayak gini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, Kartini Perindo bisa membantu lebih signifikan. Aku juga terharu sekali mendengar ceritanya Mbak Lisa ini, pengalaman-pengalamannya. Ya, kita kan sebagai sesama perempuan, sebagai seorang ibu, ini kan benar-benar ya, anak tuh bagian dari jiwa kita. Kita perjuangkan nyawa kita, 9 bulan kita kandung, ya kan? Itu terus diambil begitu saja, itu aduh, kayaknya teriris-iris sekali ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih dari Kartini Perindo untuk, ya mungkin kalau ini kan stepnya udah ketemu ya, tinggal kesamaan hak ya. Betul. Karena orang tua ada 2 ya, bukan cuma 1. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Gitu? Jadi tadi kan Mbak Lisa menyampaikan sudah ditangani oleh Bang Michael, pengacara dari Perindo juga di Surabaya. Jadi mungkin karena ini lokasinya di Surabaya, mungkin nanti kita bisa minta teman di Surabaya, Kartini Surabaya, atau bersama dengan teman-teman dari relawan perempuan dan anak Surabaya untuk bersama-sama membantu mengawal ke Bang Michael. Jadi mungkin nanti bisa ada melakukan pembicaraan lagi sehingga jatah waktu yang dibutuhkan Mbak Lisa. Karena setahu saya juga kalau selama anak masih di bawah usia 12 tahun itu kan masih menjadi hak asuh ibu ya. Nggak peduli apapun permasalahannya, kecuali ada hal-hal yang lain seperti itu. Misalkan ibunya memang tersangkut narkoba atau kesalahan-kesalahan ada dari pihak ibunya dianggap tidak mampu untuk membesarkan, memberikan apa. Kalau saya melihat dari kasus Mbak Lisa ini kan itu memang nggak kayak seperti awal lagi mandi dibawa mabur gitu. Tapi feeling seorang ibu luar biasa. Ya. Mbak nggak ketemu sama orang yang mengambil anak pada saat ketemu sama anak, nggak ketemu, nggak bisa ngobrol face to face lagi gitu. Dengan orang yang mengambil anak saya memang sempat beberapa kali bisa saya temui Mbak Vena. Tapi ya itu, ketika ditanya anak saya ada di mana, dia kayak bungkam 1000 bahasa. Padahal waktu itu sudah dimediasi oleh RT, RW, polisi Babin, Binmas tempat, DP3A dan macam-macam, Pak Camat, Pak Lurah. Tapi tetap aja nggak bilang anaknya ada di mana. Jadi apa yang dilakukan sama Bang Michael sampai akhirnya bisa difasilitasi ketemu tuh luar biasa. Luar biasa sekali. Apa yang diperbuat sehingga dia bisa punya kesadaran gitu. Jadi sama Pak Michael dari DPD Perindo Surabaya, saya dibimbing untuk melakukan pengaduan ke Polrestabes Surabaya unit PPA. Begitu, dan ya puji syukur alhamdulillah pengaduan saya diterima. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak yang iya, ini terima kasih pada pihak kepolisian ya. Iya. Karena memang kalau nggak ada mereka juga susah ya, karena ini negara hukum ya, nggak bisa main kayak rebutan mainan gitu ya. Iya, karena bisa nanti disalahin juga Mbak Lisanya. Tapi Mbak Lisa, menurut Mbak Lisa, sekarang perencanaan kedepannya bagaimana sama Bang Michael? Pasti kan ada rencana atau tahapan yang akan dicapai kan dengan ini semua. Emang keputusannya gimana sih, keputusan pengadilan cerainya gimana? Ya ini yang ironisnya adalah hak asuh anak sekecil itu yang waktu persidangan itu sekitar masih umur 1 tahunan atau bahkan di bawah 1 tahun, itu hak
hak asuh anak saya itu jatuh ke tangan ayahnya. Oh, kok bisa? Nah itu, padahal pada waktu persidangan saya sudah melampirkan bukti-bukti seperti surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah, Terhadap kesehatan jiwa saya, Oh, oke. yang membuktikan bahwa saya sehat secara rohani dan Mampu, ya? saya mampu untuk merawat dan membesarkan anak saya dengan baik. Lalu surat keterangan kelakuan baik dari Polrestabes Surabaya juga, SKCK. betul, yang membuktikan bahwa saya tidak pernah terlibat Kasus. kegiatan pidana atau bahkan perdata atau apapun, tidak pernah sebelumnya. Lalu yang ketiga saya juga melampirkan slip gaji. Oh, Mbak ini kerja. Kerja. Iya, saya melampirkan slip gaji sebagai bukti bahwa saya sudah bekerja. Mestinya saya secara hukum memenuhi kriteria ibu yang baik untuk mendapatkan hak asuh anak saya. Nah, di situ yang sangat saya herankan juga, kenapa PN Surabaya memberikan hak asuh kepada ayahnya. Mbak gak banding? Saya banding, saya tetap kalah. Lalu sekarang saya kasasi, dan sekarang saya sedang menunggu hasil dari proses kasasi saya. Iya. Jadi ya optimis ya Mbak ya. Iya, saya Mbak tetap. Lisa harus sehat nih. Iya. Masih panjang perjalanan. Iya. Nanti kan bisa ada teman-teman Kartini Perindo Surabaya bersama teman-teman RPA di sana, nanti bisa bertemu, nanti juga supaya bisa bantu kawal kan. Kayak begitu. Iya, terima kasih. Tapi menariknya ya Mbak, kalau Mbak melihat kasus ini kan Mbak nggak sendirian. Iya. Aku juga sering melihat Mbak tuh aktif banget. Karena banyak sekali ternyata jadi percontohan nih. Iya. Iya. Mbak Rati, apa yang dilakukan guys sama Mbak Lisa ini berani setelah 2 tahun akhirnya bisa memviralkan. Nggak tahu ya teman-teman banyak yang ngantri ya sekarang ya. Iya. Untuk Alhamdulillah. ya, dengan nah hukum. ini menurut Mbak Lisa gitu, apa yang harus dibenahi sih dari sistem hukum yang ada di Indonesia sehingga kok orang tuh harus viralin dulu. Jadi ini menurut saya pribadi ya Mbak Vena ya, karena ternyata dengan saya mengalami kejadian pemisahan ibu dan anak secara paksa dan saya menjadi korban di dalamnya, saya jadi lebih terbuka mata saya melihat bahwa kasus seperti saya ini ternyata sangat banyak di luar sana. Saya sendiri mempunyai grup yang berisikan WA group ya. WA group yang berisikan puluhan ibu-ibu dengan case yang sama seperti saya. Ya, itu yang berani speak up. Belum lagi yang belum berani speak up, yang masih ditutupin, itu mungkin lebih banyak lagi jumlahnya Mbak Vena. Jadi Dan sangat rata-rata mereka mengalami kendala adalah di masalah itu tadi ya, nggak punya finansial untuk meng-hire lawyer atau nggak punya keberanian atau apa sebenarnya kendala terbesar kendala mereka untuk speak up. Banyak faktor sih Mbak Vena. Mungkin yang masih terutama paling mereka khawatirkan tuh apa? takut diserang balik UU ITE. Terus mereka juga mungkin malu, itu kan termasuk aib keluarga. Awalnya saya juga berpikir seperti itu. Itulah kenapa sebabnya kejadian saya tahun 2021 saya baru viralin 2023. Karena saya juga mikir, ini kan aib keluarga. Ngapain saya harus buka ke publik gitu. Yang ketiga ya banyak faktor sih Mbak. Mungkin juga butuh finansial yang banyak dan sebagainya. Untuk pendampingan hukum ya. Ya, tetapi yang memang paling kronis adalah yaitu hukum di Indonesia sendiri yang memang belum terlalu ada perlindungan untuk anak pasca perceraian. Ya. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri. Jadi untuk anak, kita sebutnya apa ya, penculikan anak oleh orang tua kandung aja ya Mbak ya, saya sebutnya begitu karena kan diambil paksa. Jadi kita berasumsi bahwa itu penculikan. Nah, tapi di Indonesia ini kalau yang melakukan pengambilan anak secara paksa tadi orang tuanya sendiri, salah satu orang tuanya sendiri, itu masih Bukan tidak, penculikan. bukan penculikan. Nah, ini gimana nih Mbak ini? Iya, kalau PR nggak PR sih? ini benar-benar PR banget ya Mbak Vena. Selepas ini kita bukan promosi juga selepas apa-apa, tapi ini benar-benar merupakan tantangan kita dan kita sih mohon doa apabila nih kita semua nanti bisa berhasil. Amin. Ya, ini bisa menjadi satu agenda kita. Agenda terbesar ya? Agenda terbesar buat kita semua nih, buat spesial khususnya untuk Kartini Perindonya ataupun dari relawan perempuan dan anak, kita bersinergi bersama karena ternyata kita tahu ya bahwa partai kita itu adalah partai yang ramah perempuan dan Betul. anak.
Dan di sini kita lihat kasus-kasus seperti ini ternyata banyak sekali. Beruntung Mbak Lisa merupakan salah satu korban yang berani untuk berbicara. Bayangkan yang nggak berani. Lah Mbak Lisa juga dulu menunggunya aja sampai 2 tahun sampai punya keberanian ini untuk kemudian dibimbing step-step apa yang harus dilakukan. Jadi saya rasa Mbak Lisa ini sudah di track yang benar karena tidak bertindak semena-mena sendiri dan di-guide oleh orang yang benar-benar paham akan hukum. Betul. Gitu. Jadi memang betul juga memang kalau kasus yang diambil paksa notabene ya orang tua sendiri atau itu kita masih susah ya. Masih jadi itu sebetulnya memang ini celah ya sekali lagi. Hukum itu adalah celah bahwa kita mungkin harus merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak kali ya. Tadi ya pasal itu bahwa kalau yang mengambil salah satu orang tua itu bukan penculikan. Tidak bisa dijerat. Tapi itu kan berdampak bagi psikologi anak dong. Karena anak kan punya hak, dia kan nggak mau tahu urusan mama papanya. Itu gimana Mbak? Kira-kira benar nggak sih kita harus revisi Undang-Undang Perlindungan kan, Anak gitu loh? Kalau anak yang masih di bawah usia 12 tahun itu tersebut, dia masih belum mengerti apa-apa. Gimana anak yang nanti sudah dewasa, dia sudah bisa membaca, sudah bisa, apalagi sekarang kan zaman digital, dia bisa buka sosial media, Google ataupun apalah ya, dia bisa tahu kasus saya seperti ini, ternyata orang tua saya diperlakukan seperti ini gini, ada ketidakadilan, ada kepaksaan. Itu dia buat anak tuh juga sedih. Belum lagi mungkin kalau teman-teman sekolah tahu, dibully, ya kan? Anak-anak kita kan sekarang suka begitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang baik, peduli sesama, bahwa hal tersebut bukan hal yang patut dijadikan lelucon atau dibully, tapi kita harus mensupport teman kita yang misalnya ada yang mengalami hal-hal seperti perpisahan ini atau apa. Memang di masyarakat juga sekarang kan perceraian itu sudah menjadi hal yang sering kita dengar, sering kita alami, bukan tabu lagi katakanlah bukan itu. Dan memang saya mengerti di beberapa keluarga mungkin masih ada yang menganggap wah ini tabu, ini takut. Kita juga berpikirnya ke situ. Tapi please, ini diri kita dan saya rasa keluarga yang sayang kepada kita pasti otomatis akan mensupport kita no matter what gitu loh. Mereka akan melupakan harga diri, malu ataupun apa. Malah ternyata apabila kita terus terang itu akan menjadi support system kita terkuat. Kekuatan baru buat kita. Dan sekarang dengan canggihannya teknologi, banyak WA grup yang bisa saling mensupport satu sama lain, ya kan, bisa juga memberikan kekuatan. Tapi ini benar-benar merupakan suatu PR ya. Mungkin bisa merevisi undang-undang bahwa ada poin-poin tertentu yang harus kita lihat, gitu, yang harus kita perbaiki nanti ke depannya. Jadi guys, yang namanya persoalan ini sebenarnya kalau anak tuh pasti jadi korban ya Mbak ya. Jadi aku yakin banget nih buat yang nonton Vena Melinda Channel yang mungkin sampai saat ini masih belum tahu mesti ngapain dan harus bagaimana. Kalau dipisahkan dari anak itu memang perjuangan sih. Betul. Dan itu biasanya kalau aku lihat dalam survei juga guys, jarang kalau ibu yang menculik anak ya, karena nggak boleh ketemu sama bapaknya. Ini bukan feminisme ya, tapi karena biasanya kalau ibu ya kita bercerai itu another case ya. Tapi kalau kita namanya ibu itu kan mengandung, melahirkan. Kalaupun kita bercerai, kalau bapaknya nggak aneh-aneh, pastilah kita kasih waktu ketemu. Tapi kalau seorang ibu dipisahkan, apalagi anak umur yang segitu ya, lagi butuh kita, itu sama aja mematikan diri kita guys, ya nggak sih? Kita nggak gila aja dan syukur. Nah ini hebat banget nih Mbak Lisa bisa melalui semua itu, apalagi masih unyu-unyu kecil banget. Aku aja waktu itu ya ampun, anak udah segede gitu masih loh yang namanya terpukul setengah mati. Pasti Mbak. Jadi tapi Mbak hebat loh, udah bisa audiensi ke Komisi 3 sama Komisi 8. Nah itu apa hasil kesimpulannya dari mereka? Ya dari masih teman-teman DPR. Masih akan diusahakan sih Bu ke kekosongan itu kan. Ya, kekosongan. Juga pernah audiensi dengan Kementerian Perempuan dan Anak. Dan memang akan dibentuk satgas untuk menangani ini. Alhamdulillah. Ini berita bagus. Oke, tapi ini perjuangan yang gak sia-sia. This is momentum loh, stepping stone loh Mbak. Iya nggak sih? Betul. Satgas loh, nggak main-main loh. Karena kasihan juga ya Mbak. Ini kan mental anak yang rusak nanti. Korban. Sekali lagi yang korban itu selalu anak. Padahal dia kan belum ngerti dan tidak seharusnya perceraian itu
memutus hubungan orang tua dan anak. Perceraian hanya sebatas ya perpisahan antara kedua orang tua aja kalau menurut saya. Dan anak gak boleh dilibatkan. Mbak, kalau di luar negeri tuh kayaknya di negara-negara maju ada aturan yang sangat jelas ya. Tapi Ya nggak sih? Iya, tapi memang mereka punya dinas sosial sendiri kan, Mbak. Mereka Iya. juga mengamati bagaimana anak itu apabila ikut ibunya pada saat ibunya lagi berusaha juga untuk merebut hak asuhnya anaknya kembali, itu ada dinas sosial, ibunya juga dipantau, ya kan? Kalau di sini juga Ada sih. ada harusnya ya. Tapi apakah selalu ibu lagi yang kadang suka disalahkan ya? Iya, Kayak betul. begini. Dengan macam-macam atau mungkin pihak pasangan kita atau apa merasa finansialnya berlebih atau Nah, gimana itu dia sehingga tuh. bisa mohon maaf bisa lebih seenak-enak atau menentukan apalah gitu ya, saya nggak itu juga kadang-kadang berpengaruh. Jadi sih Betul. saya harapannya mudah-mudahan kita balikin ya Ya. apabila kita membuat keputusan yang tidak adil Ya. sebagai pihak yang diadukan atau yang dimohon bantuan. Iya. Bila hal itu terjadi di kita bagaimana? Waduh. Ya kan? Apalah artinya kita punya uang banyak, punya apa, tapi kalau ini anak yang seharusnya bersama kita dipisahkan, gimana? Apakah menjadi jaminan? Ya kan? Di mana-mana juga dari kita tahu anak tuh sama ibu. Seperti dari ajaran agama kita, semua itu pasti kan anak bersama ibu. Iya. Kita yang mengandung, emang bapak yang mengandung kan enggak, Mbak? Bapak nggak pernah tahu bagaimana rasanya sakit melahirkan, kita memberikan nyawa, menyusui. Kita perempuan kan pasti badannya jadi lemu, harus susu, rambut rontok segala apa. Kau Bapak pernah merasakan itu? Makanya kalau perempuan itu nggak main-main guys. Kalau udah namanya anak, semua diterjang dan nggak takut apapun. Tapi Mbak Lisa, kendala apa yang terbesar selama yang Mbak Lisa rasakan ya? Misalnya kayak respon beberapa instansi yang terkait. Kok Mbak bisa terus semangat gitu? Selain keyakinan ya. Apa Mbak? Jadi yang membuat saya terus semangat adalah ya cuman satu, Mbak. Saya cuman pengen ketemu sama anak saya, kumpul sama anak saya, udah itu aja kuncinya, udah itu. Saya berpikiran kalau saya menyerah sekarang nih, saya pasti akan kalah. Pasti kalah, pasti nggak akan ketemu anak. Tapi kalau saya Mbak punya masih feeling gitu ya? Kalau saya nggak berjuang sekarang bisa lepas nih anak? prinsip, ya saya punya prinsip seperti itu. Kalau saya nggak berjuang sekarang, pasti saya kalah. Tapi kalau saya berjuang, saya bisa kalah, saya bisa menang. Masih ada 50-50. peluang, iya. Jadi saya akan tetap optimis menjalani. Saya tidak akan menyerah. Saya akan kejar tujuan saya. Toh tujuan saya juga baik. Betul. Didasari dengan niat yang tulus dan baik, punya untuk ketemu anak, memastikan keadaan anak baik, dan dari situ saya bisa mengalahkan semua rintangan, ketakutan. halangan yang ada, termasuk juga stigma masyarakat yang selalu menyalahkan perempuan jika ada hal seperti ini yang terjadi. Kenapa ya kok bisa begitu? Iya. Apa yang Mbak rasakan? Pernah dipersalahkan kembali dengan situasi yang udah nggak enak, udah disalahin lagi gitu? Apa Iya, yang Mbak pernah. pernah alamin? Yang simple deh. Yang saya pernah mengadukan, membuat pengaduan sebelum ketemu Perindo ya Mbak Vena. Saya melakukan Ini sendirian pengaduan ya? sendirian, ya. Di tahun 2021 saya mengadu ke salah satu instansi negara. Jadi bilang, tenang aja Bu, anak kan ada sama keluarganya yang lain yang selain ibu maksudnya. Itu toh masih keluarganya sendiri. Tenang aja, pasti baik-baik aja. Pasti aman-aman aja. Padahal nggak begitu. Sekarang mohon maaf Mbak Vena, kalau kita mau realistis nih, kita lihat banyak kasus di berita bahwa orang tua yang bunuh anak banyak. Orang tua jual anak kandung banyak. Apalagi kalau terjadi penguasaan secara mutlak salah satu pihak dan pihak yang lain tidak diberi informasi, bisa saja ini anak dijual ke luar negeri. Lebih ke waspada aja sih Mbak, bahwa kita sebagai seorang ibu, kita juga tidak bisa menutup mata kita harus pekat terhadap situasi yang terjadi saat ini, bahwa tingkat kriminalitas terhadap anak ini lumayan tinggi, dan itu harus kita waspadai agar tidak terjadi kepada anak kita. Karena perdagangan anak ke luar negeri, organ tubuh segala macam itu benar ada Mbak. Dan salah satu dari teman saya itu memang diduga anaknya diselundupkan ke luar negeri.
dan diduga ada penjualan organ tubuh. Nah, itu kan Astagfirullahaladzim. itu kan Ya Allah. sebetulnya Padahal kriminal itu kan orang terdekat ya. orang terdekat, Mbak. Tapi bisa tega karena kalau ibu kan nggak mungkin ya tega begitu Ya, karena banyak faktor ya, Mbak Vena. Oh, Masya Allah. Jadi sebetulnya ini kriminalitas Iya. yang dibungkus dengan masalah rumah tangga, dan pemerintah harus waspada dan hati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Memang kesannya masalah rumah tangga biasa. Oh, maaf, negara tidak bisa ikut campur karena ini adalah masalah rumah tangga yang seharusnya diselesaikan oleh yang bersangkutan. Tapi di dalamnya kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan ada seorang anak yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, seperti itu kan maksudnya pemerintah juga mohon maaf harus agak aware dengan kasus-kasus yang menurut saya mengerikan seperti ini, karena sekali lagi korbannya anak-anak, Mbak Vena. Mereka tuh kan Nggak salah. tahu. Nggak salah. Tapi kalau ibu tuh ya itulah. Jangankan manusia guys, yang namanya harimau, singa itu bisa. Sayang. Nah, itu yang pertama. Kendala yang berikutnya. Ada yang Mbak rasakan, kok jadi kita yang dipersalahkan? Kita udah susah, nggak ketemu anak aja napak kayak napak bumi ya. Bener nggak sih? Iya, kayak oleng. Kayak terbang gitu, Iya. kayak makan juga nggak bisa. Nggak, iya. Nggak sih? Nggak ada rasa appetite. Rasanya pengen, duh gue kalau suruh milih mendingan gue nggak jadi apa-apa tapi gue sama anak gue. Iya. Nggak sih? Ya, Nah terus apa kendala berikutnya? Mbak rasanya nggak terima, iya gue harus viralin. Kan itu baru satu kali. Biasanya kalau perempuan kan gitu, kalau udah berkali-kali dihajar, baru keluar taringnya. Nah gimana? ya, karena ini yang kedua yang mendorong saya untuk ngeviralin juga, saya tuh khawatir kondisi anak saya. Ya biasanya kalau ada masalah terjadi seperti ini, yang salah ya istri, yang cerewet istri, sampai si anak dibawa. Oh ini lari siapa sama- nih yang mengatakan begini? Nih? Ada salah satu orang dari lembaga Oh iya? perlindungan anak di Surabaya. Wow. Jadi waktu mediasi, Mbak, Waktu saya mengadu, waktu mengadu ini? Iya. Oh belum mediasi, jadi nggak ada mediasi malahan? nggak ada, Ini baru ngadu doang? baru ngadu. Terus Mbak gimana pulangnya itu? Gimana pulangnya begitu? Iya maksudnya kan pasti Mbak ngadu udah nangis nih. Iya. Harapannya udah tinggi setinggi Udah. langit. Iya. Kan mentah dong. Iya, saya pulang tangan kosong, malah luka-luka yang ada, Mbak. Aduh, astagfirullah. Karena dibilang kayak ya mungkin ibunya cerewet kali sampai anaknya dibawa sama keluarga yang lain itu. Wow, itu gimana itu Mbak nih? Harus ada SOP Itu kan? kita harus ada SOP Iya, dan itu kan? sebenarnya kan kita tahu ya, negara itu hadir memberikan Iya. hak melindungi anak, negara hadir Iya. buat anak, itu kita jelas, itu kita tahu. Tapi dengan ya mungkin kembali SDM kah ya Mbak ya, Iya, di betul. kelembagaan tersebut, atau kadang-kadang nggak mau repot, Iya. nggak mau apa. Iya. Sebenarnya kita miris ya, lembaga tersebut adalah tempat di mana kita mengadu. Betul. Ya kan? Harusnya Kan ada kalau kita gaji ya? kan ada gaji di situ. Betul. Ya kan? Kita gaji mereka loh, Iya, ya kan? dengan Nggak- pajak. melalui pajak, ya kan? Jadi saya juga mungkin nanti ya, insya Ya. Allah kembali lagi kalau kita semua bisa berhasil. Ini merupakan PR terbesar kita, Amin. Mbak. Kita harus memperbaiki semuanya. Karena kenapa? Kita nggak mau dong Iya. masih banyak kasus-kasus begini terjadi. Ibu-ibu tersebut harus dengan hampa, Iya. malah bukannya ditolong, dicarikan solusi, malah diberikan komentar yang nyeleneh. Iya. Ya kan, Mbak? Kalau andai kata kita balik kasus tersebut, mereka yang mengalami. Apa Itu yang mereka ngomong juga- perempuan apa laki? Perempuan. Coba andai kata itu ibu yang mengalami, apa dia akan berkomentar seperti itu? Andai kata dia dikomentari seperti itu kayak gimana? Dan saya yakin dia seorang ibu juga. Iya, suka. Ya, dengan segala hormat sih saya berharap semoga dari lembaga-lembaga terkait juga bisa memberikan pendidikan lagi kepada staf-stafnya yang menangani hal-hal seperti ini. Karena ini sungguh memalukan, merugikan, dan membuat negara kita tuh jadi dianggap kurang bagus ya. Iya. Apalagi kita tahu negara kita sedang menjadi negara maju, Iya. banyak sekali yang diusahakan untuk supaya negara kita menjadi lebih berkembang, tapi kok di hal-hal sektor-sektor ini malah kurang diperhatikan ya. Mestinya ada perubahan ya. Harusnya ada perubahan dengan semakin majunya negara kita, semua sektor juga harus berkembang. Jangan kita anggap remeh sektor yang ini, nggak perlu anggap. Itu semua sektor harus penting karena kasus ini merupakan kasus yang terus terjadi dan berat di semua negara. Saya rasa ada yang kasus seperti ini. Tinggal masalah Tinggal bagaimana kita menghandle-nya aja. jadi law enforcement di Indonesia ini memang benar-benar harus
Iya. Perhatikan, diperjuangkan dan diawasi ya Mbak Betul. ya. Aku sampai speechless ya guys. Iya. Karena aku yakin banget nih di WA grupnya Mbak Lisa. Ini juga aku udah terima surat nih dari salah satu korban Mbak. Ini aku serahkan aja kepada Waketum. Aduh. ini Nangis. pasien kita berikutnya dan aku yakin guys, ini aku bikin podcast ini bukan karena mau promosi Partai Iya. Perindo, tapi kenapa aku minta Mbak Lisa untuk bicara dulu di podcast aku? Karena ini contoh keberhasilan meskipun belum 100% ya nggak sih Mbak? dan- Tapi stepping stone-nya Mbak sudah bertemu dengan si kecil. Iya, dan perjuangan masih belum berhenti Mbak Vena, karena di luar sana masih banyak yang belum berhasil seperti saya, Nah, yang masih harus kita usahakan dan kita bantu. di DPRD itu komisi berapa tentang anak-anak dan perempuan? Jadi kan pasti Mbak passionnya itu dong gitu. Apa mau di komisi berapa jadi? Saya sedikasihnya aja, cuman nanti mungkin pengennya juga di komisi 3 seperti Mbak Vena. Mungkin kalau beda ya, kalau DPR RI komisi 3, mungkin kalau nanti ada komisi A, Iya, B, C, atau aku belum tahu juga. Jadi kenapa suddenly mau nyalek? Apa yang Mbak rasakan dengan kita menjadi decision maker? Itu kan Mbak sudah menjadi decision maker, Mbak udah bukan masyarakat biasa kalau terpilih ya gitu. Kalau terpilih. Apa? Kan politik itu ada orang bilang politik itu kan ini mencari keuntungan sendiri. Tapi Mbak justru nge-switch itu semua. Oh ya, saya harus jadi decision maker. Kenapa Mbak? Karena saya sudah sempat mengalami sebagai seorang korban Mbak Vena ya, yang dimana saya mencari keadilan ini sangat susah sekali di negeri ini, sulit sekali untuk kasus-kasus seperti saya. Dan di situ saya terdorong, kenapa saya nggak pakai politik ini secara positif. Jadi bukan berarti politik ini selalu kita Kotor. lihat secara negatif, kotor gitu. Ada kalanya kita juga harus merubah persepsi masyarakat Betul. bahwa politik adalah Alat. dan partai politik adalah kendaraan yang tepat untuk kita dapat membantu lebih banyak orang. Jadi tergantung niatnya aja Mbak Vena. Kita mau masuk politik untuk apa? Betul. Kalau untuk menolong orang lain ya jadinya akan positif. Gitu. Dan aku yakin caranya akan positif. Nggak mungkin dong Mbak udah menjadi korban terus menghalalkan segala cara. Iya. Karena kan kita sudah merasakan imbasnya kalau kita tuh Iya. dijahatin ya, kita di underestimate. Iya. Seyakin apa Mbak bahwa perjuangan ini akan indah pada waktunya? Saya yakin karena tidak ada usaha yang sia-sia Mbak Vena menurut saya. Jadi saya akan gedor semua pintu, saya akan lakukan semua peluang yang bisa saya lakukan karena saya yakin di antara salah satu usaha yang saya lakukan pasti ada satu atau dua cara yang berhasil. Semangat Mbak. Hebat. Jadi kesedihan ini kita konversi dengan kekuatan ya Mbak ya. Iya. Kalau seandainya di depannya ada si kecil, Mbak mau ngomong apa? Anakku, di sini Mama sedang berjuang buat kamu dan buat seluruh anak-anak di seluruh Indonesia agar dapat perlindungan yang lebih dari negara. Anak saya kan juga perempuan ya Mbak Vena. Saya juga ingin berpesan kepada anak saya, anakku jadilah perempuan yang tangguh, yang pantang menyerah. Tumbuhlah jadi perempuan yang berani. Asal kita benar dan tujuan kita baik, maka melangkahlah, jangan pernah berhenti. Yang namanya halangan, rintangan pasti akan sangat banyak sekali. Tapi jangan pernah sekalipun hal itu menghentikan langkahmu. Kamu harus jadi contoh untuk perempuan-perempuan lain agar semua punya semangat dan punya jiwa yang pantang menyerah. Seperti itu Mbak Vena. Ya itulah netizen ya, viewers. Aku berharap banyak banget nih Mbak Ratih dari Perindo, dari Kartini Perindo ya. Siapapun lah mungkin yang nonton yang juga punya posisi-posisi top level ya, baik itu di pemerintahan ya, di kepolisian, bahwa kasus kayak gini tuh memang kelihatannya simple, kelihatannya sih privacy, jadi negara nggak bisa mengakses atau nggak punya hak lah gitu. Tapi dampak yang ditimbulkan, dan aku yakin ya, Mbak Lisa nih anaknya perempuan, pasti ada yang hilang, cuma dia belum bisa ngomong kan, Iya. gitu. Jadi mungkin terakhir nih dari Mbak Ratih ya, kayaknya kita mesti menyemangati lagi nih teman-teman di luar sana yang
nasibnya sama seperti Mbak Lisa, tapi hanya kehilangan momentum untuk selamanya. Karena ketakutan undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik, which is memang itu ya seperti Mbak Lisa bilang 50-50. Betul. Kalau kita berani malahan kita bisa mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat, tapi kalau kita nggak berani ya kita loser, just a loser gitu. Iya. Ya nggak sih Mbak? Mungkin Mbak bisa. Ya, kalau sedikit dari saya, ini kasus saya sendiri juga. Yang penting intinya kita jangan takut, kita harus berani speak up. Kita yakin bahwa apabila kita melakukan pekerjaan yang benar untuk membela kebenaran, itu pasti insya Allah jalan Tuhan akan ada aja. Amin. Silahkan juga melalui Kartini Perindo, kami memiliki badan hukum untuk perempuan dan anak. Juga kami memiliki relawan perempuan dan anak yang menjadi eksekutor persoalan-persoalan seperti ini. Itu kantornya ada di Gedung Vincent lantai 1. Itu langsung 24 jam, silahkan ke sana. Atau bisa melalui DM Kartini Perindo atau DM ke saya langsung. Ya. Instagramnya monggo. Instagram saya ada di Rati Purnamasari 1. Kemudian kalau untuk itu bisa langsung di email ke sana. Nomor telepon ada di 0815 11306 874. Monggo. Nanti saya bantu untuk ke teman-teman dari relawan perempuan dan anak. Iya, mungkin pro bono itu. Iya, pro bono. Mbak, kenapa Mbak kok interest banget ya untuk bisa membantu ya teman-teman yang seperti Mbak Lisa ini? Enggak, karena saya juga pernah mengalami hal seperti ini, gitu ya. Jadi buat saya hal ini tuh merupakan kita pernah jadi senasib, ya bukan karena saya sekarang di politik atau gimana, tapi ini menjadikan suatu hati saya ini bergerak untuk kita sama-sama perempuan. Saya mengerti apa yang Mbak Lisa alami, terpisahkan dari anak itu seperti apa. Lah pada saat saya terpisahkan dari anak sesaat, walaupun sesaat, itu gilanya kita udah kayak apa Mbak, ya kan? Wah, hati berkecamuk, kepala mau pecah, makan nggak enak, nggak bisa nelen, hanya untuk sesaat. Tapi pada saat sekarang benar-benar terjadi, saya buktikan kepada semua orang bahwa anak saya tidak akan menjadi anak yang kekurangan kasih sayang. Dan alhamdulillah support sistem saya bergerak dari keluarga. Saya juga awalnya merasa takut, malu, tabu dan sebagainya. Tapi ternyata dari pihak keluarga saya sendiri yang memberikan support. Teman-teman terdekat saya itu menjadi support. Dan malahan karena saya kembali ke orang tua saya, anak saya dan adik-adik saya, ipar-ipar saya itu membantu memberikan kasih sayang. Sehingga anak saya waktu kecil itu kita bilang orang lain punya ayah ibunya satu, kamu ayah ibunya banyak. Alhamdulillah. Nah jadi itu seperti itu selama-lama. Dan pada saat usia menurut undang-undang dia sudah dewasa, saya coba tanya, andai kata nanti ada suatu pertemuan, kamu diajak ke sana, itu apa yang akan kamu jawab? Anak saya malah dengan tidak saya ajarin, anak saya bilang, Bun, selama ini kan nggak pernah ada tanggung jawab, apa nggak malu masih mau nyari-nyari aku? Masya Allah ya. Itu saya nggak ajarin, itu anak saya ternyata bisa menjawab seperti itu. Jadi ternyata dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Karena sempat saya bawa psikolog, saya takut juga jiwanya terganggu atau gimana. Berapa lama terpisahkan ya? Waktu itu hanya 6 bulan sih, gitu ya. Tapi karena semua kembali bergerak, akhirnya bisa kita ambil kembali. Dan memang saya memutuskan untuk tidak ada lagi berhubungan kontak sama mantan yang pernah menjadi dekat dengan saya itu. Dan ternyata sekarang anak saya alhamdulillah bisa tumbuh dewasa menjadi anak yang matang, anak yang kuat, dan dia sendiri bisa mengatakan demikian. Jadi saya nggak takut. Apalagi sekarang kan dia usianya sudah besar, ya kan, sudah bisa melihat keputusan sendiri. Tadi sebenarnya saya pengen ajak kemari, cuman ternyata dia ada urusan kampus, biasalah. Nanti kan ada pasien berikutnya, nanti dia pengen lagi lihat juga, gitu Iya. kan. Dia bilang, ayo dia lihat. Dan dia mensupport saya sekali untuk hal-hal begini. Jadi malah dia bilang, malahan sebenarnya tadi dia juga ikut repot. Ayo Bunda, sudah jam segini jangan sampai terlambat ke Tante Venanya, jangan nanti malu, nanti salam ya. Suaranya bagus banget. Aduh. Anak-anak itu sampai seperti itu gitu. Jadi saya melihat ini bentuk support, gitu. Karena dia tahu, karena saya bilang
aku ikut menangani masalah perempuan dan anak kekerasan ataupun ini bukan karena merasa karena aku di Kartini atau Kartini merupakan suatu tempat wadah buat aku untuk bisa mengembangkan diri aku. Karena di sini daripada kita cari nanti dari ikut yang badan atau apa yang nggak jelas, ini udah suatu wadah. Dan alhamdulillah sekarang partai kita ini memberikan dukungan penuh, peduli kepada kaum perempuan dan anak. Makanya sampai ada relawan perempuan dan anak. Itu ketua umumnya adalah Bu Jenny, itu juga dari Surabaya. Betul. Mungkin Mbak Vena kenal. Dapilnya sama ya. Itu benar-benar sampai beliau cerita perjuangan beliau dan timnya itu luar biasa sekali. Betul. Tapi kayaknya ini RPA baru ada di Penindo aja ya. Bukan promosi ya guys. Promosi. Itu adalah fakta ya guys. Jadi ini terakhir nih buat teman-teman. Mungkin Mbak Lisa bisa memberikan semangat ya, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mungkin bisa di kamera ini Mbak memberikan semangat buat perempuan yang sama posisinya sama Mbak Lisa saat ini. Jadi untuk ibu-ibu di seluruh Nusantara yang saat ini mungkin sedang mengalami hal yang seperti saya alami, yaitu dipisahkan secara paksa dengan anaknya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti, sudah pasti kita kalah. Kita nggak akan pernah bisa ketemu anak kita sama sekali. Tapi kalau kita melangkah ke depan, kita maju, kita berani speak up, kita memperjuangkan hak-hak kita dengan berani, dengan didasari niat yang baik dan benar, saya yakin pasti ada jalan dan kita pasti ada peluang untuk bertemu dengan anak kita. Meskipun kadang orang bilang peluangnya hanya 0, sekian persen, tapi itu adalah peluang yang tetap harus kita coba. Jangan pernah berhenti, jangan putus asa. Meskipun dengan keterbatasan seluruh sumber daya yang kita miliki, akan selalu ada jalan kalau kita ada niat. Saya mengalami hal ini juga sudah tidak punya orang tua saya sudah meninggal. Saya juga tidak punya keluarga yang support saya dalam masalah ini, tapi saya berjuang sendirian. Saya yakin bisa, dan ternyata memang saya membuktikan bahwa hari ini saya bisa, meskipun masih hanya sebatas menemui anak saya. Tapi ke depan saya sangat optimis bahwa saya bisa berkumpul lagi dengan anak saya. Kalau saya bisa, berarti ibu-ibu yang lain bisa. Kalau saya punya peluang dan kesempatan, berarti ibu-ibu yang lain pun punya peluang dan kesempatannya sama. Tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk Indonesia yang lebih baik dan wanita berdaya. Amazing guys. Ini belum jadi anggota DPR. Amin. Kita perlu sekali perempuan-perempuan seperti ini Mbak Vena. Aku merinding Mbak beneran ya. Ini bulu kuduku berdiri semua. Itulah ya. Kalau kebenaran ya kebenaran ya. Jadi nggak boleh takut guys. Semua sahabat Vena Melinda. Jadi nanti di akhir acara aku akan tulis juga ya yang tadi disebutkan Mbak Ratih ya, supaya mungkin tadi nggak nyimak ya. Nanti juga nomor telepon staf aku ya, nanti editor ya, langsung ya editor ya dimasukin, jadi supaya bisa buka semacam hotline lah Mbak ya. Jadi sekali lagi mungkin terakhir Mbak, apa yang ingin diucapkan untuk yang bersangkutan? Saya untuk yang bersangkutan yang melakukan pemisahan saya dengan anak saya sekian tahun, semoga segera tersadarkan, hati nuraninya dibuka lebar-lebar bahwa sebetulnya yang dikorbankan itu anak. Mungkin tujuannya adalah melukai saya, tapi sebetulnya yang lebih terluka itu adalah anak. Dan yang kita khawatirkan adalah psikis anak. Karena bagaimanapun anak memerlukan kedua belah pihak orang tua untuk tumbuh kembangnya yang optimal, apalagi di usia-usia yang sangat dini. Alangkah baiknya kalau kita melakukan co-parenting atau pengasuhan secara bersama-sama, karena saya berjanji saya tidak akan pernah menutup akses anak saya dari orang tua yang satunya, dan mohon sebaliknya itu dilakukan juga bukan demi saya, tapi demi anak, demi kesehatan mental anak, demi psikis anak supaya tetap terjaga, dan kita tetap bisa memberikan kebahagiaan untuk anak itu ke depannya, memberikan momen-momen yang tetap bahagia meskipun dengan orang tua yang berpisah. Jadi mohon secara dewasa menyikapi masalah yang terjadi, bahwa masalah yang terjadi di antara orang tua tidak seharusnya disangkut pautkan kepada anak. Terima kasih. Wow. Kita lega ya Mbak? Kita lega sekali.
lega sekali karena ternyata di sini tidak ada kesedihan lagi tapi semangat baru. Mbak Rati terakhir ya buat ini kan Mbak Rati juga boleh aku apresiasi ya guys, karena yang namanya dipisahkan dari anak tidak peduli kita kalangan strata apapun bisa terjadi kepada siapapun. Bisa terjadi siapa Nah, saja. mungkin kepada anak tercinta nih Mbak, apa yang ingin Mbak sampaikan? Noni, Bunda tuh sayang sama kamu sekali dan Bunda sangat bangga Bunda bisa mendidik kamu tumbuh besar menjadi anak yang soleha, anak yang pintar masak, pintar nyanyi, dan kamu menjadi anak yang kuat. Kita tetap bikin Bunda bangga. Love you. Oke guys, hari ini aku yakin kalian yang nonton di sini ada air mata, ada semangat, ada cinta kasih. Yang jelas aku yakin Allah tidak pernah tidur. Amin. Jadi Allah tahu siapa umatnya yang benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah akan keajaiban atau mujizat. Dan Mbak Lisa telah membuktikan kepada kita semua bahwa menjadi perempuan yang sesungguhnya adalah perempuan yang kuat, mentalnya bermental baja demi anak. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Makasih Mbak Lisa. Terima Makasih kasih, Mbak Fena. Barakallah. Semangat kita ya. Semangat. Sukses selalu Amin. untuk Mbak Sama-sama Vena, kita saling Mbak mendoakan. Rati. Mbak Lisa juga hebat ternyata dia. Ya, Ibu Ketum, ini perlu dilihat nih anak buahnya nih. Mesti masuk Kartini nih. Iya, bisa. Ya, mesti masuk Kartini ya. Saya Surabaya berorganisasi ya. supaya kita Iya. ada speaker baru Betul. Mbak ya. Saya organisasi Surabaya bisa. Iya. Oke guys, jadi Surabaya. ya ini spesial guys ke rumah aku naik kereta ya. Luar biasa ini perjuangan. Iya, jadi sekali lagi guys, pokoknya saya tunggu ya responnya kalian, curhatan kalian dan juga pengaduan kalian nanti di akhir acara akan aku tulis. Sekali lagi semangat perempuan Indonesia, jangan pernah menutup satu kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.